Kerja, 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 kerja. Oh, kerja, kerja, kerja yang rajin supaya naik jabatan. Kerja yang rajin, silakan naik gajinya. Hehehe, merdu juga ya suara yang indah ini. Semoga aja bentar lagi aku bisa naik jabatan. Hehehe. Ding dong, 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 ding. Panggilan kepada Bapak Budi, office boy diharapkan untuk datang ke ruangan saya. Saya ulangi sekali lagi, panggilan kepada Bapak Budi, OB, diharapkan untuk datang ke ruangan saya sekarang. Wah, pucuk dicinta Ulan pun tiba nih. Baru aja bergumam bentar, udah dipanggil sama Pak Johan. Bau-baunya bakalan naik jabatan nih aku. Jabatan naik, gaji juga pasti naik. Haha, tunggu ya Pak Johan, I'm coming. Assalamualaikum Pak Johan, saya datang menghadap. Hehe. Ada apa ini Pak Johan? Kok tiba-tiba saya dipanggil ke ruangan ini? Saya mau naik jabatan ya Pak. Gak jadi OB lagi? Atau justru saya tetap OB tapi gajinya naik? Hehe. Setara dengan manajer. Hehe. Pak Johan bisa aja. Saya mah gak bakalan nolak Pak, apapun pilihannya. Kata siapa? Saya. Kamu ini naik jabatan Budi. Kata siapa juga kalau gaji kamu itu bakalan dinaikin? Emangnya ada yang bilang sama kamu? Nggak ada kan? Justru kalau kamu bilang bakalan nerima apapun pilihannya, saya malah seneng ini. Karena... Ya karena apa Pak? Karena bukannya naik gaji ataupun naik jabatan, kamu malah dipecat Budi dari perusahaan ini. Hahaha, gimana? Kamu terima kan keputusannya? Nggak nolak kan? Nggak nolak kan? Apa? Dipecat? Dipecat Pak? Saya nggak salah dengar ini Pak. Saya dipecat. Enggak, kamu emang dipecat kok Pak Budi. Kamu pengen tahu nggak alasannya apa? Apa Pak? Apa? Kenapa tiba-tiba perusahaan memecat saya? Padahal kan saya rajin bekerja Pak di perusahaan ini. Saya juga nggak pernah absen kok 5 tahun ini. Terus masalah waktu, saya orang pertama yang datang ke perusahaan ini sebelum yang lainnya. Jadi apa Pak alasan perusahaan ini memecat saya? Alasannya sederhana Pak Budi, karena perusahaan ini mengalami kerugian besar. Maka mau nggak mau terjadi pemecatan massal untuk menyelamatkan perusahaan ini. Dan Pak Budi adalah salah satu di antara yang lainnya yang harus dipecat oleh perusahaan. Pak Budi paham kan Pak? Kenapa? Kenapa harus saya sih Pak yang dipecat? Saya tahu saya ini cuma OB, tapi kerja saya ini bagus Pak di perusahaan ini. Saya juga cinta sama perusahaan ini Pak. Bagaimana dengan kehidupan saya ini nantinya Pak? Cicilan saya banyak, motor, rumah, kulkas, mesin cuci. Belum lagi biaya sekolah anak saya Pak. Kalau saya dipecat, dari mana saya bisa mencukupi kebutuhan itu Pak? Kenapa gak Bapak aja sih yang dipecat? Bukan saya. Bapak kan pemalas, mageran, cuma bisa nyuruh-nyuruh doang. Udah berani kamu sama saya ya? Mentang-mentang udah dipecat berani yang ngejek-ngejekin saya. Aduh, di depan orangnya lagi. Pokoknya saya gak mau tahu. Mau Pak Budi banyak cicilan kek, banyak hutang kek. Intinya Pak Budi, saya pecat. Ini uang pesangon dan gaji terakhir Pak Budi. Udah saya potong 10% karena menghina saya di sini. Udah sana pergi. Sana. Saya nggak mau lagi ngelihat muka Pak Budi lagi di perusahaan ini. Aduh, gimana ini ya dengan nasibku? Udahlah pengangguran, banyak cicilan lagi. Gimana aku mau nutupin itu semua? Sedangkan nyari kerja aja susah di zaman sekarang. Aduh, malangnya nasibku. Ngeng, cit, awas. Astagfirullahaladzim, ada kecelakaan. Untung aja aku gak jadi korbannya. Kira-kira nasib sopirnya gimana ya? Tolong, ada kecelakaan, tolong. Ayo cepetan panggil ambulan, tolong. Ini apa ya? Warnanya putih. Teksturnya halus, mirip tepung. Apa jangan-jangan ini tepung terigu lagi? Truk ini bawa muatan tepung terigu. Wah lumayan, bisa untuk dijual ke warung. Nah, aku ambilin lah.
Pak, di mana sopirnya, Pak? Dia baik-baik aja kan, Pak? Dia gak kenapa-kenapa kan? Ada luka berat gak kira-kira? Waduh, masalah sopir saya juga kurang tahu Pak, kondisinya gimana. Soalnya waktu pertama kali datang, saya langsung spontan aja teriak minta tolong. Saya gak sempet Pak ngecek kondisi sopirnya. Kalau Bapak ada waktu, coba lihat kondisi sopirnya gimana. Kali aja dia butuh pertolongan. Loh, kok jadi saya sih Pak yang disuruh ngecek? Kenapa gak Bapak aja yang ngecek sendiri supirnya? Wong jelas-jelas Bapak nganggur loh kayak gitu. Itu tuh, liatin. Masih sempet-sempetnya kan mengutin tumpahannya. Emangnya apa sih Pak yang dipungut itu? Dia lebih penting ya daripada nyawa supir? Ya kalau bagi Mas sih mungkin gak penting. Tapi bagi saya ini penting banget Mas. Saya habis di PHK, soalnya saya butuh modal buat usaha. Lumayan kan tepung-tepung ini bisa dimanfaatin. Atau justru bisa dijual buat dapetin uang. Jadi yang putih-putih itu tepung Pak. Yang saya injek ini tepung terigu. Waduh, ngapain gak ngomong dari tadi sih Pak? Ini nih penting banget Pak, bisa ngasilin uang. Ayo Pak, kita pungut. Di mana nih? Tolongin saya kejepit tolong. Ya makanya itu, saya bilang gak ada waktu buat nyelamatin supirnya. Nanti kalau diselamatin keburu habis lagi tepung terigunya dijarah sama orang. Rugi besar saya nanti. Karuan deh, biar orang lain aja yang nyelamatin supirnya. Sedangkan saya mau nyelamatin tepung-tepung terigu ini. Toh juga saya udah teriak minta tolong kok. Tolong selamatin saya. Saya butuh bantuan di sini. Tuh, denger kan, sopirnya aja udah bisa minta tolong sendiri. Jadi ngapain lah saya bantuin dia? Biar orang lain aja yang datang bantuin. Iya itu Pak, benar. Biar orang lain aja yang nyelamatin sopirnya. Kita mah fokus aja nyelamatin tepung-tepung terigu ini. Assalamualaikum. Bu, Bapak pulang. Waalaikumsalam. Loh, tumben Pak jam segini udah pulang. Ada rapat ya di perusahaan, makanya Bapak pulang cepet. Terus itu putih-putih kenapa? Bapak habis ngapain emangnya? Bawa apa? Aduh, kalau nanya itu pelan-pelan kenapa sih Bu? Udah tahu suaminya capek habis pulang kerja. Bukannya disuruh masuk kek, dibikinin kopi kek, disuapin makanan kek. Udah nyerocos saja nanya macem-macem. Sabar Bu, sabar. Bapak capek nih habis di PHK. Hah? Apa? Di PHK Pak? Bapak di PHK dari tempat Bapak kerja? Astagfirullahaladzim Pak. Udah tahu nyari kerja sulit, masih aja bertingkah yang enggak-enggak. Bapak kan tahu itu. Kita ini banyak cicilan, motor, rumah, anak, kebutuhan dapur Pak. Dari mana coba kita mau nyukupin itu semua? Kalau Bapak aja di PHK, Bapak nggak mungkin Pak uang itu jatuh dari langit Pak. Aduh Bu, siapa juga sih yang mau di PHK? Bapak begini nih bukan karena kemauan Bapak Bu. Perusahaan Bu yang mengalami kerugian. Makanya di PHK masal. Dan juga masalah uang ke depannya kita cover dulu dengan uang gaji dan pasangan yang ada ya Bu. Kalau masih kurang juga, jual aja nih tepung terigu yang Bapak dapat tadi dari mobil yang kecelakaan. Semoga aja Bapak bisa cepet-cepet dapat kerjaan. Terserah Bapak aja deh. Ibu pusing mikirinnya. Udah mikirin kerjaan rumah, mikirin anak. Ini malah ditambah lagi dengan mikirin Bapak. Aduh, kalau nggak kuat bisa stres deh Ibu Pak. Dah lah, Ibu pergi dulu aja ke dapur. Mumet Pak. Heran, punya istri kok gak pernah ada bersyukurnya ya. Giliran ada duit, aku disayang-sayang. Giliran gak ada duit, aku pun ditendang. Aduh, nasib. Satu minggu kemudian. Udah seminggu aku nganggur di rumah, tapi belum dapat kerjaan juga. Ini hidup makin hari bukannya makin sejahtera, malah makin mumet. Iya, makin mumet yang ada ini mah. Ya pekerjaan sulit, dapat kerjaan pun gajinya sedikit. Ujung-ujungnya yang kaya jadi makin kaya, yang miskin ya biasa-biasa aja. Bisa gawat nih kalau nganggur terus.
lumpia, lumpia kering, lumpia basah ada. Ayo dibeli. Lumpia khas Semarang loh ini. Asli dibuat langsung sama empunya Semarang. Weh, ada bapak-bapak tuh. Aku tawarin kali aja dia beli lumpia ini. Lumpia. Pak, mau beli lumpianya nggak? Lumpia asli loh, ini dari Semarang. Saya juga asli orang Semarang ini. Ayo Pak, dibeli. Ada lumpia kering, ada juga lumpia basah. Cocok loh ini buat teman ngopi. Aduh, berisik amat sih bang. Abang nggak lihat apa saya ini lagi pusing? Jangankan beli lumpia, beli micin aja udah pusing ini bang. Udahlah istri ribut mulu di rumah. Ini lagi abang datang, makin pusing aja tahu nggak? Kepala saya gara-gara abang. Oh ya maaf aja Pak. Saya kan nggak tahu kalau Bapak lagi ada masalah. Saya cuma nawarin dagangan aja. Kali-kali Bapak mau beli kan lumpia buatan saya. Enak loh ini lumpianya. Ayo dicicipin dulu. Mau yang kering atau yang basah? Astagfirullahaladzim, Bapak ini ngerti omongan saya nggak sih? Saya ini lagi pusing Pak, jangan nambahin beban pikiran saya lagi. Udah sana pergi. Bukannya bantuin ngasih solusi, malah asik nawarin dagangan sendiri. Sana pergi. Ya Pak, ya pergi. Ya Allah, kasihan banget ya bapaknya. Dia baru aja di PHK. Dia pasti pusing karena ngadepin banyak tuntutan ini. Tuntutan dari istri, dari ekonomi, juga dari masyarakat. Aduh, gak tega banget sih rasanya. Ini nih Pak, saya ada uang sedikit sama lumpia buat Bapak. Kali-kali aja lumpia dan uang ini bisa ngeringanin beban Bapak. Bapak terima ya Pak, saya ikhlas kok. Oh, 500.000? Ini seriusan ini, saya dikasih 500.000 dari pedagang lumpia loh ini. Pedagang lumpia yang pakaiannya biasa aja tapi bisa ngasih saya 500.000. Bapak, sekaya apa sih Bapak ini sebenarnya? Pedagang lumpia loh ngasih uang sebanyak ini. Waduh, jangan-jangan tampangnya aja kayak orang miskin, tapi aslinya dia orang tajir. Ya Pak, saya terima ya ini uangnya. Terima kasih banyak ya Pak, karena mau bersimpati sama orang kayak saya. Iya Pak, tetap semangat ya Pak. Semoga uang ini bermanfaat buat Bapak dan bisa membangkitkan perekonomian Bapak. Amin. Yaudah kalau gitu, saya lanjut ya Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah yakin ini mah. Yakin saya harus jualan lumpia juga kayak bapak itu supaya bisa jadi orang kaya. Bu, cepetan kesini dulu Bu. Bapak butuh bantuan ini. Ada apa sih panggil-manggil? Ganggu orang laki nyantai tahu nggak Bapak ini? Dengerin dulu toh Bu. Bapak ada mau ngomong sesuatu ini sama Ibu. Bu, tadi kan ada pedagang lumpia yang datang nemuin Bapak. Terus Ibu tahu nggak dia ngapain? Dia ngasih Bapak uang 500.000 Bu. Bayangin, seorang pedagang lumpia yang pakaiannya lusuh, goe sepeda ontel, tapi bisa ngasih 500.000 loh Bu ke Bapak yang pengangguran ini. Itu artinya kan jadi pedagang lumpia itu kayak jadi pedagang lumpia itu kaya Bu. Kita harus niru dia Bu. Bapak harus jualan lumpia juga. Jadi habis ini Ibu bantuin Bapak ya buatin lumpianya. Wah seriusan ini Pak? Seorang pedagang lumpia bisa ngasih Bapak 500.000? Berarti tajir banget itu orangnya ya Pak. Berarti lumpia itu jadi makanan paling laris kalau dijual. Ya udah kalau gitu Pak. Iya Pak, Ibu bantuin Bapak buatin lumpia-lumpianya. Asik, gitu dong Bu. Kalau suami susah itu dibantuin. Itu baru yang namanya istri solehah. Ayo ya Bu, kita buat lumpianya. Pertama-tama kan. Tunggu Pak. Enaknya kita bagi tugas aja Pak. Masing-masing ya. Ibu yang bikinin isian lumpianya, Bapak yang bikin kulit lumpianya. Gimana, mau nggak? Boleh deh, boleh. Ya udah kalau gitu Bapak serahin ya urusan isian sama Ibu. Biar Bapak yang bikin kulitnya. Nah, untuk membuat kulit lumpia ini caranya sangat mudah loh. Bahan yang kita butuhkan hanyalah tepung terigu, tepung tapioka, telur, minyak goreng dan garam secukupnya.
Pertama-tama kita campur semua bahan itu menjadi satu. Aduk hingga rata, tambahin sedikit garam dan juga micin. Lalu aduk sampai rata. Habis itu tinggal goreng deh di teflon panas. Tunggu hingga pinggiran kulitnya terkelupas. Ya, habis itu baru deh angkat dari teflonnya. Bu, isian lumpianya udah jadi belum? Belum Pak, dikit lagi. Sabar ya Pak, habis ini selesai kok. Nanti kalau udah selesai, Ibu yang kesana. Oke. Lumpia buatan Pak Budi. Rasanya dijamin enak sekali loh. Beli dong. Wah, di sana rame banget tuh orangnya. Bisa kali aku jualan di sana. Lumpia. Bapak, ada yang jualan lumpia tuh. Aku mau dong beli lumpianya. Udah lama banget lo nggak makan lumpia. Oh, kamu mau beli lumpia ya sayang? Boleh deh, boleh. Ntar ya Bapak panggil dulu pedagang lumpianya. Woi Bang, lumpia. Sini Bang. Saya mau beli nih lumpianya. Ya Pak, mau beli berapa lumpianya? Loh Pak Johan. Budi, wah kamu sekarang jadi pedagang lumpia ya? Udah keluar jadi OB malah jadi pedagang lumpia. Budi, saya kira kamu bakalan kerja apa? Gak taunya malah jadi pedagang lumpia. Ya maklum sih, gak apa-apa. Namanya juga mantan OB. Emangnya mau kerja jadi apaan? Ya gak jadi apa-apalah. Udah paling bener emang kamu jualan lumpia. Sial, kenapa sih malah ketemu sama orang ini sih? Saya ini apes. Hari sial emang gak ada di kalender. Ya Pak, alhamdulillah sekarang saya jadi penjual lumpia nih. Bapak mau beli berapa lumpianya? Berapa ya? Saya mau beli 50.000 deh. Dapat berapa tuh kira-kira lumpianya? Bagus. Apa tak kerjain aja ya orang ini? Dia ini banyak duit. Dia juga udah motong gaji pesangon aku. Ya deh ya, aku peres aja uangnya sampai habis. Aku naikin harga lumpianya semahal mungkin. Oh, kalau untuk Bapak sih 50.000 dapat 2 Pak. Soalnya kan harga teman Pak. Bapak harus mendukung dong usaha mantan anak buahnya. 2 biji kamu bilang? Dan kamu jual lumpia apa jual apa? Bisa semahal itu? Enggak. Saya nggak jadi beli deh lumpianya. Kemahalan, nggak laku nanti kamu. Kalau nggak mampu mah bilang aja Pak. Jangan dong sok-sokan bilang nggak laku segala. Jabatannya aja HRD, pakaiannya bagus. Tapi ternyata miskin hidupnya. Banyak cicilan ya di rumah. Bercanda Pak. Namanya juga orang sok mampu. Ya udah ya Pak, saya pergi dulu. Saya nggak ada waktu buat ladenin orang kayak Bapak. Papa pengen lumpia. Kurang ajar kamu Budi. Beraninya kamu ngerendahin saya kayak gini. Lihat aja aku bakal buktiin kalau aku lebih baik daripada kamu. Tunggu ya Bud, tunggu. Siapa bilang saya ini orang sok kaya, Nih saya buktiin. Saya beli lumpia kamu itu 100.000. Gimana? Cuma 100.000 aja sok-sokan Papa. Sialan remeh lo ya. Gua tambahin nih jadi 200.000. 200.000 mah apa kecil. Beli gerobak aja gak cukup. Nih ya Pak, saya kasih tahu. Harga gerobak ini saya beli berapa coba? 300.000. Kalau Bapak mau pamer mah 200.000, 500.000 juga buat apa? Gak butuh saya mah, gak butuh. Mendingan Bapak pulang aja deh sekarang. Gak usah gaya-gaya beli lumpia saya dengan harga mahal. Orang aslinya juga kere, sok kaya. Nah, kurang ajar kamu ini. Ini, saya beli lumpia kamu nih 1 juta, gimana? Masih berani kamu ngehina saya orang miskin, Gak usah semua deh. Saya beli lumpia kamu itu 2 biji 1 juta, gimana, Masih ngira juga kamu saya ini sok kaya? Nah bagus, udah kuduga kalau Pak Johan bakalan masuk perangkapku. Penyakitnya orang kaya mah ya ini nih, harga dirinya setinggi langit. Gak mau dibilang orang miskin, dibilang orang sok kaya. Direndahin dikit aja udah positif bakal kepancing. Nah gitu dong Pak. Kalau itu baru yang namanya orang kaya, berani beli dagangan orang dengan harga mahal. Saya tarik ya Pak ucapan saya minta maaf. Sadar juga kan kamu kalau saya ini orang kaya. Ini nih uangnya. Cepetan sana, kamu kasih lumpianya. Anak saya udah gak sabar tuh pengen nyobain.
Ya dek, ini lumpianya. Makasih banyak ya Pak. Kalau gitu saya pergi dulu. Lumpia, 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 lumpia buatan Pak Budi. Ayo, ayo, ayo dibeli. Ternyata cari uang itu gampang juga ya. Kalau jadi pedagang, cuman modal tepung jarahan bisa dapat uang sebanyak ini. Keliling-keliling bentar, udah habis aja lumpia-lumpianya. Masa dagang baru sehari udah jadi jutawan aja. Budi, Budi. Kayak ada yang manggil aku. Siapa itu ya? Siapa? Gak ada orang di sekitar sini. Siapa lo? Keluar lo, keluar. Lo kalau mau bercanda, kalau mau ngeprank, gak gini, gak lucu tau gak? Budi, Budi, tolong aku Budi, tolong aku. Gara-gara kamu aku mati kejepit setir Budi. Kejepit setir? Apa jangan-jangan itu hantunya supir itu lagi? Mana tempat ini, tempat kemarin kecelakaan truk tepung itu lagi? Waduh gawat, dia pasti datang untuk membalaskan dendamnya. Aku di sini Budi, aku di sini. Pergi kamu, pergi. Jangan ganggu saya. Saya gak ada salah. Saya cuma mendahulukan tepung terigu itu daripada kamu. Itulah alasannya Budi. Gara-gara kamu menjarah tepung terigu itu, aku jadi mati karena kehabisan darah. Andai saja kamu lebih mendahulukan diriku, aku pasti tidak akan mati Budi. Aku tidak akan mati Budi. Kamu harus bertanggung jawab Budi. Kamu harus menanggung akibatnya. Matilah kamu Budi, matilah. Iya. Mati, 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 mati. Maafkan saya meminta maaf. Mati ya.